Oke, selamat pagi buat kita semua. Selamat berjumpa kembali di mata pelajaran dasar desain grafis yang tentunya akan membahas mengenai seputar masalah desain grafis di dunia percetakan dan seterusnya. Yang nantinya kita akan belajar di sini bersama-sama. Tapi sebelum kita memulaikan pembelajaran kita saat ini, Sar akan mesapa satu-satu di Zoom meeting. Karena kita dalam kelas online, dalam posisi recording juga di sini, sambil mengaktifkan kamera. Oke, Raul sudah, Elva, Enrico, Aditya, Adiano, Praise, dan sudah ada Griselda saat ini. Jadi kalau ada kendala di kamera yang tidak bisa terputar, tidak masalah. Oke. Sudah ada gabung juga di sini, ada Cynthia dan William. Menunggu juga teman-teman yang lain untuk aktif, karena kita seperti biasa, kita mulai dengan pembelajaran kita itu jam 7.15. Jadi tetap selalu standby. Jadi diingat selalu bahwa setiap hari Senin jam 7.15 itu ada kelas. Kecuali ada pemberitahuan mendadak yang mungkin tidak bisa untuk hari pertemuan kita untuk kelas online. Oke, Sarah juga sudah ada di sini, sudah gabung. Silakan yang sudah gabung bisa aktifkan kamera masing-masing sini. Ada yang masih mengantuk di sini. Ada yang Enrico Taribah.
penguap. Oke, Sydney juga silakan aktifkan kamera. Di sini ada praise. Karena kita posisi di sini kelas online. Jadi kan kelas online itu hampir sama dengan kelas tatap muka ya. Nantinya kita kan sudah tidak lama lagi kita akan sekolah tatap muka. Jadi berharap kita bisa ada di sekolah, tuh. Semua impiannya di situ. Semua berharap untuk bisa ada tatap muka di sekolah supaya kita saling mengenal, saling melihat satu sama lain. Oke, untuk William dan Sarah silakan aktifkan kamera masing-masing. Oke, William sudah, Sarah. Oke, kita masih dengan pembelajaran kita dengan aplikasi yang berbasis bitmap, yaitu aplikasi Photoshop. Yang lalu juga sudah kita mengenal bersama-sama. Ada beberapa tools yang kita wajib tahu bersama di sini. Karena itu penting untuk kalian sambil share juga buka aplikasinya karena butuh waktu. Tentunya aplikasi ini adalah aplikasi yang kita bisa buka untuk penggunaannya lewat komputer. Jadi tidak bisa untuk HP karena ini aplikasi tergolong juga berat juga di sini. Tergantung dari penggunaannya seperti apa. Oke, ini dari kelas 12 kelas 11. Jadi kelas 11. Oh, sorry, itu bukan di sini kata. Ini kelas 11 punya. Jadi kalian itu belum sampai di Photoshop. Itu nanti sebentar nanti perkenalannya. Kita masih di Adobe Illustrator. Saya baru ingat. Ternyata kata kelas 11 yang punya itu. Kalian ini masih di aplikasi berbasis vektor. Nanti kalian juga akan dikenalkan dengan hal yang demikian. Tapi cuma sekedar pengenalan aplikasi, belum sampai pada proses pengerjaan dan melakukan. Karena kalian ini masih dasarnya. Dasar itu masih pengenalan, masih banyak yang dasar-dasar lah untuk itu. Yang penting kita sudah kenal aplikasi yang kita akan laksanakan seperti apa. Jadi di sini kita bukan pakai yang berbasis vektor, bitmap, tapi di sini kita masih berbasis vektor. Di mana aplikasinya aplikasi yang masih sama, satu perusahaan yang sama, cuma dia fungsinya berbeda di sini, penggunanya berbeda. Kalau tidak salah pertemuan terakhir kita di minggu lalu, kalau tidak salah sudah sampai penggunaan tools, pen tools dan sebagainya. Karena di situ yang saya ingat ada hasil dari Sahra yang menggunakan Ibis Paint. Nah, untuk Adobe Illustrator ini sebenarnya bukan cuma hanya di sini, di aplikasi yang ada di komputer. Kita juga bisa pakai dengan penggunaan HP kita atau gadget kita masing-masing. Karena itu ada untuk aplikasi itu. Jadi kalian bisa coba pakai Ibis Paint kah, atau paling terkenal sih Ibis Paint. Ada pen tool yang gampang dan mudah digunakan. Kalau yang Adobe Illustrator ini dia tidak ada untuk penggunaan HP-nya. Jadi karena interface-nya atau tampilannya ini tampilan versi desktop atau versi PC atau komputer lah, seperti itu. Baru juga ada Corel Draw yang pesaingnya di sini, aplikasi pesaingnya. Oke, ini karena portable jadi seperti itu. Ya, kita ke penggunaan dari aplikasi, tools-tools yang kita sudah gunakan. Tentunya saya mau ingatkan kembali, ini ada beberapa tempat. Di sini ada menu bar, supaya kalian tahu. Karena bisa jadi tiba-tiba nanti ketika ada ujian, semua sudah tahu.
Jadi bagian atas itu namanya adalah menu bar. Ini ada bagian panel bar, panel properties, dan ini adalah toolbarnya. Nah, jadi karena kita masih pengenalan, jadi penggunaan toolbar. Oke, teks. Di sini ada beberapa tools, serta di sini ada penjelasan shortcutnya. Penjelasan shortcutnya. Oke, type tool ini, kalau pen tool kan sudah kita lewati. Nah, type tool ini semacam toolbar, dan toolbarnya satu tools untuk pembuatan teks. Nah, jadi ketika kita mengaktifkan type tool di sini, atau bisa tekan Ctrl T, kita bisa tuliskan apa saja di sini. Misalnya kalian ingin membuat satu logo, misalnya, atau ya kebanyakan logo sih kalau penggunaan aplikasi ini. Jadi kita bisa tulis misalnya multimedia tanpa kita membuat secara manual. Nah, di sini juga ketika kita aktifkan type tool, ini kan kecil, terlalu kecil. Kita bisa besarkan dengan, jadi di bagian bar yang ada di sini, bar panel di sini, dia langsung tergantikan dengan posisi yang ada di text type tool. Jadi di sini ada, penggunaan warnanya. Jadi kita bisa ganti warna di sini. Kita seleksi, sebutkan di warna-warna yang ada. Baru di sini, apakah kita ingin dia ada garis tepinya atau stroke di sini, bisa. Baru juga di sini kita bisa atur kejelasannya, apakah dia jelas atau tidak opacity-nya. Oke, besarkan dulu supaya lihat efek. Nah, ini kan pakai warna hijau. Jadi kalau kita kurangkan opacity-nya, maka teksnya akan lebih pudar di situ. Atau lebih tidak terlihat. Tergantung fungsi dan kegunaan kita. Nah, ini bagian warnanya. Baru di sini ada karakter. Karakter ini adalah jenis fontnya. Jadi tergantung dari komputer yang ada. Kalau SERP punya di sini sudah input beberapa font yang SERP download supaya memperkaya tampilan-tampilan yang ada. Bisa jadi SERP kenapa kita tidak ada begini kan? Orang yang tidak ada teks yang kayak gini, yang sama SER seperti ini. Nah, itu bisa jadi karena SER mendownload banyak sih di internet font-font yang dibuat orang lain, dan kalian juga sebenarnya bisa membuat font sendiri. Bisa buat font sendiri, mungkin kalian buat formatnya dalam bentuk font, dan itu bisa orang gunakan, atau kalian bisa taruh di internet, dan mungkin kalian jual, itu bisa dijual sebenarnya. Nah, jadi seperti ini. Ini kita bisa ubah karakter-karakter dari font-font yang kita mungkin, saya ambil yang ini saja, pakai. Nah, baru di sini juga ada bagian keterangannya. Nah, karena font ini cuma reguler, jadi cuma seperti ini. Tapi kalau kita pilih font yang lain, misalnya yang coba yang ini. Kita menggunakan yang ini. Oke, cuma ada reguler lagi. Jadi ada font-font tertentu yang terbuka, misalnya dia bisa bold, kayak Arial seperti ini. Ini Arial ini ada banyak tipe, ada yang narrow, ada narrow italic, ada bold. Bold itu lebih tebal. Kalau italic itu yang miring, garis miring. Baru yang seterusnya. Kalau reguler yang standar tentunya. Nah, baru ini ukuran font. 24 poin, 74. Nah, tapi kalau terlalu kecil, misalnya di sini kita bisa tulis secara manual. Ini berapa misalnya di sini. Atau kita bisa transform di sini atau merubah posisi secara otomatis. Dia secara otomatis dia akan menentukan sendiri tanpa kita mungkin memprediksi kira-kira berapa poinnya.
Baru di sebelahnya juga di sini ada rata kiri, rata kanan. Ini align left, align center. Ya kan meratakan seperti itu. Jadi kalau kalian ada tulisan yang banyak, misalnya kalian ingin semua rata kiri, semua sejajar sebelah kiri, nah, maka kalian atur paragrafnya. Baru bagian sini juga ada efek untuk warp-nya. Kita bisa atur di sini secara warp. Kayak kita ingin dia model kayak ikan bisa. Nah, model saya seperti ikan seperti ini. Kita oke. Jadi diperkecil terlalu besar. Dia akan jadi seperti ini. Oke, not responding. Jadi karena ini aplikasi portable yang saya gunakan. Oke, sambil yang di rumah, di sini yang saya lihat ada beberapa yang belum aktifkan kamera. Silakan aktifkan dulu kamera untuk semua. Karena kita posisi kelas online di sini. Oke, yang saya lihat di sini ada Junior, Gabriel, Junaidi, silakan aktifkan kamera. Sambil saya buka lagi aplikasi yang kita akan gunakan. Kalau tadi keluar sendiri karena kemampuan dari komputer yang saya gunakan memang bukan aplikasi ini berat ya, tapi karena kita dalam posisi streaming, saya juga membuka beberapa aplikasi sini yang saya gunakan, maka kerja keras prosesor itu sangat besar di situ. Prosesor, RAM dan sebagainya itu sangat besar kerja kerasnya, makanya jadi seperti itu. Tapi kalaupun cuma biasa seperti cuma buka aplikasinya, tidak melakukan secara streaming dan sebagainya, sebenarnya aplikasi ini tergolong ringan. Cuma karena banyak pengoperasian di situ, belum lagi ditambah dengan yang lain-lain, makanya dia lebih berat. Oke, kita buka lagi aplikasinya di sini. Nah, jadi itu penjelasan tentang TextTool. TextTool ada berapa tahap di situ. Tentunya ada beberapa referensi yang kita bisa gunakan untuk manipulasi atau pengaturan dari teks yang ada. Oke, baru berikut. Di sini ada namanya Line Segment Tool. Nah, jadi Line Segment Tool sini sesuai dengan namanya itu line atau garis. Jadi di sini adalah tools untuk kita membuat garis. Mungkin sudah tidak perlu lagi kita buat, pasti semua sudah tahu seperti apa hasilnya nanti. Pastinya membuat garis. Baru di sini, ini juga yang sangat penting kita gunakan, karena kebanyakan yang kita gunakan di sini adalah membuat shape. Jadi ketika kalian mungkin di sini membuat logo, kecuali kalian membuat kayak Sahara yang lalu, nah itu mesti ada sketsanya, ada contoh gambarnya, baru kalian buat dalam bentuk digital. Kalian membuat digital dengan menggunakan pen tool untuk menyeleksi atau bagian yang kalian ingin membuat dalam bentuk digital. Nah, kalau kalian ingin membuat mungkin logo atau hal-hal tertentu, atau membuat shape, membuat satu objek tertentu, tentu kalian harus membuat sebuah shape di sini. Ini ada rectangle tool. Jadi kalau saya klik kanan di keyboard, di mouse, di sini ada rectangle tool. Akan muncul beberapa jenis di sini. Jadi di sini bukan cuma rectangle tool. Demikian juga yang lain. Ketika dia ada tanda seperti ini, tanda kayak ada panah di sini, ini menunjukkan bahwa di sini bukan cuma satu tool saja di sini. Jadi ada banyak. Dengan beberapa versi di sini. Tentunya di sini ada beberapa tools yang mengenai tentang text tool. Seperti ini juga di sini. Baru di sini rectangle, di bagian shape di sini ada rectangle tool, ada rounded rectangle tool yang dimana shape itu tidak tajam sudut-sudutnya. Jadi agak tumpul, jadi agak melengkung sedikit.
Kalau kalian ingin membuat seperti itu. Baru ada ellipse tool yang membuat lingkaran. Baru ada poligon. Baru ada star, ada terakhir flare. Kalau flare ini jarang digunakan. Star juga tidak pernah digunakan. Kecuali kalian ingin membuat efek-efek kayak ada cahaya matahari, tuh ada flare-nya di situ. Ada efek dari cahaya matahari atau cahaya-cahaya tertentu. Oke, kita coba satu-satu supaya kalian juga bisa lihat. Kita pertama dengan rectangle tool. Tentunya ketika kita akan buat, jangan lupa untuk kita harus memilih warna. Kita pakai warna merah saja di sini. Atau orange. Nah, di sini ketika kita klik di mouse, klik kiri di mouse dan kita tahan, tarik. Nah, dia akan membuat sebuah rectangle di sini, satu shape rectangle. Tapi sesuai dengan kita, kalau kita kecil, sesuai dengan size yang kita butuhkan. Kalau kita ingin lebih besar, kita atur saja sini. Kalau kita ingin memanjangkan dia, bisa seperti ini. Kalau kita ingin membuat dia sudut-sudutnya sama sisi, antara panjang dan lebar, kita jangan lupa untuk tahan shift di keyboard, baru kita tarik. Tahan shift di keyboard dan tarik. Nah, secara otomatis kalau tahan shift, gambarnya tidak akan panjang dan lebarnya atau tinggi dan lebarnya di sini, width dan height-nya akan sama size-nya di sini. Ini yang terjadi. Ini kalau tahan shift. Kalau tidak tahan shift, ini bisa customize, bisa bikin panjang, bisa bikin pendek dan seterusnya. Tapi kalau kalian tahan shift, itu dia jadi presisi. Presisinya sama nilai poinnya dari panjang dan lebarnya atau tinggi dan lebarnya. Oke, itu untuk rectangle. Baru kita akan masuk ke berikut. Nah, ini perbedaan dari rectangle tool dengan rounded rectangle tool. Hasilnya seperti ini. Ya, perbedaannya ada di bagian sudutnya di sini. Jadi yang satu itu lebih tajam di sini. Yang satu lebih tajam, satu lebih melengkung. Ini yang namanya rounded rectangle tool. Oke, baru berikut. Saya kecilkan dulu supaya tidak makan tempat. Baru berikut di sini ada ellipse tool. Nah, ellipse tool di sini membuat lingkaran ellipse. Kalau kita tahan shift juga dia akan membuat lingkaran yang sempurna. Tentunya di sini. Ini lingkaran sempurna. Kalau semua yang ditahan shift di keyboard, dia akan membuat semua jadi sama ukuran di situ. Tapi kalau kita tidak tahan shift, kita bisa buat lonjong kayak gini atau panjang kayak gini bisa. Atau yang mungkin lingkaran yang tidak terlalu sempurna, nah itu bisa di sini. Kita bisa buat di situ. Nah, ini kita bisa buat pie seperti ini. Ini pemotongan. Ini nanti kelas 11. Untuk lanjutannya, ini cuma sedikit pengenalan tentang tools. Kalau untuk lebih lengkapnya lagi, itu ada tahapnya lagi. Karena itu nanti akan dibahas di kelas 11. Karena di kelas 11 juga kalian akan berhadapan dengan aplikasi yang sama di situ. Tapi di kelas 11 itu sudah lebih dalam lagi. Lebih dalam penggunaan aplikasi ini. Mungkin teks ini kita sudah bisa otak-atik, shape-nya kita sudah bisa otak-atik di sini buat segala sesuatu yang kita bisa buat. Nah, baru lanjut. Itu nanti kalian akan dapat di kelas 11. Oke, ini ellipse, baru berikut adalah polygon. Nah, polygon di sini yang kita bisa lihat di sini dia akan membuat satu sisi, ada berapa sudut sini. Nah, di sini juga kita di polygon, dia tidak hanya cuman
membuat shape kayak gini. Tapi dia juga bisa buat dengan shape yang kita bisa inginkan, misalnya segitiga. Nah, kenapa bisa jadi demikian? Karena ketika klik dulu icon yang ada, dan klik di keyboard, jenis atas dan bawah. Jadi atas itu untuk menambahkan sudut. Perbesar dulu ya, supaya kelihatan jelas. Jadi pilih dulu. Nah, jika klik tombol arah panah di keyboard, dia akan menambahkan sudutnya. Kalau jenis bawah, dia akan mengurangkan. Jadi cuma sampai di segitiga. Karena kalau cuma 2 sudut, bukan shape itu namanya, itu garis. Pertemuan dari titik awal dan titik akhir. Oke, jadi yang kedua, itu dia membuat kotak, menambah jadi satu shape lagi, tambah lagi jadi seperti ini, dan terus sampai dia yang kita inginkan, sampai berapa banyak yang kita ingin sudut-sudut buat di sini. Sampai dia jadi lingkaran utuh di situ. Nah, ini berlaku untuk kita membuat yang tadi, polygon tool. Jadi polygon tool di sini kita bisa membuat dengan tipe-tipe yang seperti yang kita inginkan. Baru berikut. Yang berikut adalah star. Nah, polygon dengan star sebenarnya ini hampir mirip. Cuma star di sini lebih khususkan ke penggunaan bintang yang ada. Jadi kalau yang klik seperti biasa, dia akan membuat bintang yang secara normal. Tapi kalaupun kita ingin membuat bintang yang lain, misalnya kita ingin mengurangkan, bikin kayak shuriken seperti ini, bisa. Jadi bintangnya hanya 4 sudut di sini, bukan 5. Atau kita bisa buat segitiga juga bisa, seperti ini. Jadi dari segitiga, baru bintang yang kayak gini, jadi perbesar lagi supaya lebih jelas. Nah, jadi ini seperti ini. Jadi kalau tambah lagi, dia akan lebih banyak sampai yang kalian inginkan. Bintang yang kayak bagaimana yang kalian buat. Bisa buat jadi kayak matahari juga bisa seperti ini. Nah, dia akan jadi seperti ini. Nah, di sini ada beberapa angkor yang dibuat. Angkor dengan pet yang ada. Ini juga kita bisa customize atau bisa kombinasi. Tentunya kita harus menggunakan direct selection tool. Mungkin di sini kita buat jadi lebih kayak virus. Nah, ini jadi virus kan? Jadi icon virus. Jadi yang tadi yang tajam-tajam jadi lebih seperti ini. Oke, kita bisa buat apa saja tentunya di sini dengan menggunakan aplikasi seperti ini. Jadi tidak tergantung kepada satu hal tertentu. Oke, jadi seperti itu. Oke, sampai sejauh ini ada yang mungkin mau bertanya atau belum paham, bisa mengikuti ini. Oke, yang di rumah. Apalagi yang lagi tidak aktifkan kamera di sini, ada face, silakan aktifkan kamera. Oke, pertemuan kita lagi di Zoom tinggal 10 menit. Ada lagi untuk mau bertanya di sini atau kurang mengerti untuk masalah itu yang tools yang Sir agak gimana? Lupa kita tools DP kegunaan Sir. Tools ini kan begini. Tools kan itu diterjemahkan dalam bahasa Inggris kan adalah alat. Enggak, yang apa Sir tuh? Kita mau ke contoh kasih ilustrasi, orang mau pikobong atau pikebun tuh. Mau menanam sesuatu. Tentunya ketika dia akan pergi ke sana, kalau tidak bawa apa-apa kan apa yang dikerjakan di situ? Tentunya dia harus bawa alat-alatnya. Nah, tools ini kayak alat seperti itu. Kita ingin membuat
contoh yang seperti ini. Misalnya kita akan membuat icon virus kayak gini. Nah, tools apa yang kita akan kerjakan di sini atau akan pakai? Tentunya kita akan pakai yang shape tool tentunya. Atau kita ingin pakai dia ada teks-teks di sini yang kita bisa buat, ada tulisan multimedia atau ada tulisan nama sendiri atau tulisan yang lain. Tentu kita harus pakai type tool di sini. Supaya kita bisa gunakan di situ. Kalau kita tidak pakai itu, tidak akan jadi sih seperti itu. Jadi tools ini fungsinya atau kegunaannya untuk penggunaan atau pembuatan di dalam artboard kita. Jadi ini artboard atau lembar kerja, lembar di mana kita bisa menggambar di sini. Sesuai dengan keinginan yang, tapi semua kembali lagi kepada maksud dan makna kalian di sini seperti apa. Kalau kalian ingin membuat logo, silakan. Kalau kalian ingin membuat objek karikatur, silakan, tidak masalah di sini. Ini semua bisa lakukan di sini. Bisa buat apa saja. Selagi kemampuan dari aplikasi itu bisa terjangkau. Nah, kayak tampilan yang ada di belakang ini, nah juga itu seperti itu. Tapi ini sudah dianimasikan. Jadi dari sebuah gambar yang tidak bergerak, baru dianimasikan, dibuat bergerak dan dianimasikan. Tentunya bukan pakai aplikasi yang tadi. Karena yang saya gunakan aplikasi tadi itu cuma untuk aplikasi pembuat gambar yang tidak bergerak. Nanti ada aplikasi tertentu juga, aplikasi khusus juga yang shape-shape tadi bisa dibuat bergerak. Atau mungkin ada gambar-gambar kalian atau karakter-karakter yang kalian buat ingin bergerak, tentunya tidak akan jalan ketika itu dibuat dulu secara manual, secara gambar yang tidak bergerak, baru kita laksanakan dalam bentuk yang bisa bergerak. Nah, itu tindak lanjut ada di kelas 11. Karena di kelas 11 juga ada mata pelajaran 2D dan 3D animasi. Nah, di situ kalian akan beritahu caranya bagaimana. Tentunya dengan tahap-tahap seperti ini, aplikasi ini juga akan membantu kalian ke depan. Karena membuat karakter juga harus seperti itu. Meskipun di aplikasi yang nantinya, mungkin di aplikasi yang bisa membuat seperti itu, ada fitur-fitur tools-toolsnya yang sama, tapi tidak sekompleks atau sebanyak yang ada di sini. Kalian bisa buat dalam bentuk apapun seperti yang tadi, yang kalian bisa lihat. Oke, itu saja yang mungkin yang bisa disampaikan dalam pembelajaran saat ini. Jangan lupa untuk kita tetap terus dalam mengikuti kelas online, tetap hadir terus dan menerus online, karena akan ketinggalan, akan rugi sendiri ketika kita tidak mengikuti kelas online. Karena seperti ini tentunya yang banyak kita temui. Dan bisa jadi kalau kalian sudah mahir dan sudah paham, kalian sebenarnya sudah bisa membuka jasa kalian sendiri. Karena jurusan kita adalah jurusan jasa yang memperlengkapi kalian untuk bisa ahli dalam penggunaan aplikasi. Karena kalian nanti ke depan orang akan butuh kalian, begitu. Orang akan butuh kalian karena orang-orang yang di sekitar kita mungkin ada orang yang tidak tahu seperti ini penggunaan aplikasi. Nah, maka kalian jadi mari nanti orang yang bikin atau kita yang bikin supaya tapi ada bayarannya seperti itu, tapi tidak semua jadi gratisan karena semua ini butuh kerja keras, tidak segampang yang kalian kira sih sebenarnya. Kalian harus memikirkan bagaimana komposisinya, itu nanti kita akan belajar ke depan secara pengaturan komposisi, pemilihan warna dan seterusnya. Itu juga berpengaruh, bukan cuma sekedar kita membuat yang penting pakai aplikasi, sekedar membuat seperti itu. Jadi setiap karya itu, setiap apa yang kita buat itu harus dikonsepkan dengan baik dan matang. Oke, mungkin itu yang mungkin kesimpulan dari pertemuan kita saat ini yang saya bisa tambahkan karena waktu kita juga terbatas. Dan mungkin setelah ini kalian mungkin sudah bisa mempersiapkan diri untuk bisa hadir di sekolah karena ada kegiatan vaksinasi dan ada kegiatan penerimaan hasil. Jadi bersama dengan orang tua jangan lupa pakai seragam tentunya untuk pengambilan hasil. Nah, nilai-nilai kalian sudah ada di sini. Ini saya sudah buat. Ini lembar penilai perbaikan nilai. Jadi kalau ada nilai-nilai bermasalah
langsung selesaikan di situ. Untuk dengan semester yang kita sudah lewat. Nanti kita akan jumpa di sekolah nanti untuk penerimaan hasil ke depan. Jangan lupa untuk mengisi absen kelas. Tentunya absen kelas yang, karena kita di sini ada dua aplikasi, dua penggunaan dalam grup, tapi dengan aplikasi yang sama, jadi diisi dua-dua. Jangan cuma di grup mata pelajaran, di grup kelas tidak diisi. Terlebih khusus di grup kelas, karena di situ nanti akan dinilai atau diolah untuk absennya untuk ditaruh di raport. Jadi jangan lupa untuk absen kelas, ada catatan juga di situ yang kalian harus isi. Dan ini juga di recording, kalian bisa nonton juga di situ untuk menambah poin-poin kalian di sini. Karena sistem penilaian SAR adalah sistem penilaian poin yang nantinya akan berpengaruh ke nilai-nilai kalian ke depan. Bukan sesuatu yang rugi yang kalian akan lakukan, tapi itu akan menambah keuntungan ke kalian ke depan. Oke, itu saja dan kita akan foto bersama. Silakan aktifkan kamera. Untuk Raul dan Junaidi silakan aktifkan karena tinggal berapa 2 menit di sini kalau disuruh. Saya akan screenshot. Saya akan hitung dari hitungan mundur dari 3 sampai 1. Setelah itu akan di screenshot. Oke, jangan lupa kasih jempol seperti biasa. Kasih jempol. 3, 2, 1. Oke. Jadi sekali lagi terima kasih kembali buat yang sudah berkesempatan hadir, yang sudah berpartisipasi dalam kelas online saat ini. Kiranya kita bisa jumpa lagi di minggu depan dengan waktu yang sama dan jangan sampai telat bangun. Tetap selalu di posisi masing-masing dan oke, see you next time.